Renungan Harian Katolik Sabtu 29 Maret 2025. Kerendahan hati. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas bab 18 ayat 14. Saudara-saudara, salah satu kecenderungan banyak orang adalah mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit melihat kesalahan diri sendiri. Dia menganggap dirinya paling hebat, pintar, tahu segalanya, dan sempurna. Orang yang demikian akan mudah mempersalahkan dan menghakimi orang lain. Nabi Hosea dalam bacaan pertama menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Tuhan mengingatkan mereka akan pentingnya kembali kepadanya dengan kerendahan hati dan pengakuan dosa. Tuhan lebih menghargai hubungan yang tulus dan penuh kasih daripada upacara ritual yang dilakukan tanpa kerendahan hati. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang pergi berdoa. Orang Farisi membanggakan dirinya sendiri dan merasa lebih baik daripada orang lain, sementara pemungut cukai mengakui dosa-dosanya dengan kerendahan hati. Kisah Injil hari ini menceritakan dua sosok orang beragama yang berbeda semangat keagamaannya. Seorang Farisi dan yang lain si pemungut cukai. Ketika berdoa, orang Farisi itu memamerkan dan membanggakan dirinya, merasa begitu aman di hadapan Allah, memuji diri dan dengan demikian mengagungkan diri sendiri. Sementara si pemungut cukai dalam doanya sadar diri akan kehinaan dan kedosaannya sambil berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus juga berhadapan dengan beberapa orang yang memandang rendah orang lain. Dalam berdoa, orang seperti menyebut semua kehebatannya dalam menjalankan kewajiban agama. Merasa diri lebih hebat, lebih benar, dan lebih suci daripada orang lain, sampai berani menunjuk pemungut cukai yang berada di dekatnya sebagai orang yang tidak benar dan berdosa. Justru Tuhan membeberkan orang yang merendahkan diri. Kerendahan hati selalu menuntun orang pada pertobatan. Marilah kita menjalankan kehidupan keagamaan kita yang menuntun kita kepada kerendahan hati, pertobatan, dan menghargai keberadaan orang lain. Yesus menegaskan bahwa pemungut cukai yang rendah hati mendapatkan belas kasihan Tuhan, bukan si Farisi yang sombong. Yesus mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ketika mengakui dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan dengan rendah hati, kita dapat merasakan belas kasih dan pengampunan. Sikap sombong dan merasa lebih baik dari orang lain hanya akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita dapat mempraktikkan kerendahan hati dengan mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Kita dapat belajar untuk tidak menghakimi orang lain atau meremehkan mereka, melainkan mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan sesama. Kita sudah tidak asing lagi dengan sabda Yesus yang satu ini, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Bacaan hari ini
mengingatkan dan mengajak kita untuk semakin menyadari posisi diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita akan lebih diterima kalau kita dengan penuh kerendahan hati mengakui kesalahan dan kelemahan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Yesus menekankan pentingnya kerendahan hati dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapan Tuhan. Kita pun tidak patut memandang rendah orang lain. Kita semua memiliki kerapuhan dan memerlukan kasih dari Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami dan berilah kami belas kasihan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.